Karena ini salah satu juga dalam pembenahan di hulu atau pusat inti untuk kelangsungan ke tengah dan hilirnya nanti. Ketika sampai tahapan di sini penerapannya sudah bagus, maka tidak menutup kemungkinan di hilirnya kita akan kebanjiran cuan. Dengan catatan langkah dan prosesnya harus kita nikmati. Kita ini kan ingin jadi peternak yang mandiri. Ya tentunya kita harus punya indukan sendiri. Harus menetaskannya tuh sendiri. Dan syukur-syukur bisa jual sendiri hasilnya. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di channelnya Amang Jago seperti biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masih ingin melanjutkan membahas tahap selanjutnya soal pembenahan di hulu dalam peternakan. Mungkin kita akan mengutipnya atau mengulasnya sedikit supaya tidak ada lagi teman-teman di tengah perjalanan nanti itu merasa rugi. Jangan sampai lelahnya kita menjalankan ternak tidak ada hasilnya. Agar terciptanya suatu usaha ternak mandiri yang kita jalankan dan di akhirnya kita bisa mendapatkan hasil atau keuntungan, maka tidaklah mudah. Ada beberapa tahapan yang mesti kita pelajari betul. Salah satunya yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu salah satu contoh pembuatan kandang atau alas kandang. Alas kandang yang menggunakan pasir ayam. Nah, jika ada yang bertanya kenapa Amang Jago sampai saat ini masih ada yang menggunakan alas sekam di kandangnya, ya memang betul teman-teman, karena untuk ngerampungin alas ini membutuhkan waktu. Karena Amang Jago ini carinya yang gratisan. Dari kayak pengambilan pasir dari kali, juga proses pengeringan pasir. Nah itu kan membutuhkan waktu. Ketika pasir sudah kering, barulah kita gunakan untuk alas. Tetapi sudah ada beberapa kandang yang sudah rampung penggantian alas menggunakan alas pasir. Jadi itu teman-teman alasannya. Nah untuk lebih detailnya tentang alas pasir atau sekam, silahkan teman-teman simak video saya sebelumnya ya. Nah kita ini harus benar-benar pahami dan kita terapkan pelajaran yang penting menurut saya ini. Jadi jangan diacak ya teman-teman, harus diurutkan dan disesuaikan dengan tahapan-tahapannya. Buang semua rasa malas kita untuk disiplin. Jadi ternak itu kan harus disiplin. Nah, poin di sini dalam pembenahan di hulu selanjutnya ialah tentukan dan pilihlah jenis ayam yang mau kita pelihara atau teman-teman pelihara dan yang berpotensi bagus, yang sesuai dengan pasar yang ada di daerah kita masing-masing. Dengan cara itu maka kita akan bisa menjadi peternak mandiri yang nantinya punya manajemen yang bagus. Nah setelah kita sudah tentukan indukan, maka selanjutnya kita rawat semaksimal mungkin indukan ayam ini dengan memberikan pakan yang berkualitas atau yang sesuai kebutuhan nutrisinya, pemberian minumnya juga dan vitaminnya, atau mungkin bisa kita berikan jamu-jamuan. Setelah itu jangan lupa juga kita rawat kandangnya agar terhindar dari berbagai wabah yang tidak kita inginkan.
Untuk apa? Agar indukan kita itu tetap sehat, bisa memproduksi telur yang melimpah dan berkualitas. Karena ini salah satu juga dalam pembenahan di hulu atau pusat inti untuk kelangsungan ke tengah dan hilirnya nanti. Ketika sampai tahapan di sini penerapannya sudah bagus, maka tidak menutup kemungkinan di hilirnya kita akan kebanjiran cuan. Dengan catatan langkah dan prosesnya harus kita nikmati. Kita ini kan ingin jadi peternak yang mandiri. Ya tentunya kita harus punya indukan sendiri. Harus menetaskannya tuh sendiri. Dan syukur-syukur bisa jual sendiri hasilnya. Jadi kita jangan berhayal dulu soal jutaan per minggu atau per bulan. Lebih baik kita fokus dulu di hulu, fokus dulu di penerapan dan cara-caranya. Percaya dan yakin saja teman-teman, jika kita sudah memahami, sudah mempelajari di hulu sampai akhir, maka disitulah hasil tidak mungkin mengkhianati usaha kita. Nah, setelah nantinya indukan kita ini mungkin sudah produksi telur yang kita rawat ini, maka disinilah gerbang terbuka untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Sangat menarik ya teman-teman untuk kita bahas lagi nantinya, supaya kita bisa sama-sama belajar memahami ilmunya dari A sampai Z. Makanya simak terus video Amang Jago yang akan membagikan informasi-informasi seputar peternakan. Nah, mungkin teman-teman cukup sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan video kali ini. Mohon maaf sekali, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat ke teman-teman kita di luar sana. Siapa tahu membutuhkan juga informasi ini. Baik teman-teman, saya undur diri. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang bisa dimengerti. Silahkan tulis di kolom komentar masukan dan sarannya. Terima kasih. Salam peternak Amang Jago.